Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas hidayah yang Allah berikan. Kita bersyukur atas taufik yang sudah Allah sampaikan kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat yang begitu banyak yang Allah sudah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, serta para yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Pada pertemuan lalu kita membahas dari kitab Syarah al-Usul al-Thalatha, yaitu tentang 3 perkara yang wajib kita ketahui. Pertemuan terakhir kita membahas tentang apa saja 3 perkara tersebut. Yang pertama yaitu seseorang harus berilmu. Ya, di antara ilmu yang harus kita ilmui ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad SAW, begitu juga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Pada hari ini kita masuk perkara kedua yang harus kita ketahui, yang harus kita fahami setelah kita berilmu, setelah kita memiliki ilmunya, yaitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu ats-tsaniyatu al-'amal bihi, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Yang kedua ialah beramal, dan yang ketiga ialah apa? Mendakwahkan apa yang kita ilmui. Disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang mengatakan al-'amalu bihi, yang beliau berkata, perkara yang kedua itu perkara yang kedua yang harus diimani atau yang harus diyakini, harus diketahui adalah beramal. Maksudnya ialah ay al-'amalu bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifati min al-iman billah, ya, wal qiyamu bi ta'atihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi min al-ibadat al-khassati wal ibadat al-muta'addiyati. Apa sih maksudnya beramal? Yaitu seseorang beramal atas apa yang sudah diilmui. Seseorang melakukan amalan, ya, atas apa yang sudah dipelajari. Ya. Karena tidak ada buah dari seseorang ketika sudah berilmu melainkan apa? Dia sudah beramal. Seseorang ketika sudah berilmu, maka dia harus beramal. Maka kata para ulama, ilmu itu pemimpinnya amal. Ya, ilmu itu adalah pemimpinnya apa? Amal.
Maka ketika ada pemimpinnya yaitu ilmu, maka dia memiliki anggotanya yaitu apa? Amal. Makanya sebagian ulama rahimahullah yang mengatakan al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu ialah imamnya atau pemimpinnya dari amalan. Seseorang dia tidak boleh beramal kecuali dengan apa? Ilmu. Ya. Jangan sampai seorang muslim itu menjadi seperti atau mirip Yahudi yang dia sudah berilmu namun tidak beramal, atau menjadi seperti Nasrani yang dia beramal tanpa apa? Ilmu. Seorang muslim itu berada di tengah-tengah. Yang pertama dia harus berilmu sesuai dengan hakikatnya, dengan penjelasan para ulama berdasarkan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, kemudian disampaikan oleh para ulama yang kepada kita semua. Maka kita harus sesuai dengan hakikatnya. Setelah kita berilmu, maka kita apa? Beramal. Makanya kata para ulama yaitu apa? Wal amalu tabi'uhu. Sedangkan amalan itu ialah apa? Yang mengikutinya. Jadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ialah apa? Ay al-amalu bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifah min al-iman billah wal qiyami bi ta'atihi. Dengan apa? Dengan kita mentaatinya. Jadi apa yang dia dalam perintah Al-Quran, kita mentaatinya. Caranya gimana? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Taat itu mudah caranya, yaitu apa? Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa? Larangan-larangannya. Menegakkan amalan atau menegakkan ketaatan itu cukup dengan dua, yaitu apa? Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa? Segala larangan. Mudah. Yang menjadi masalah ialah apa? Diri kita memperturutkan yang mana? Memperturutkan hawa nafsu atau memperturutkan apa? Ilmu. Sebagian kita itu sudah berilmu, ya, tetapi kurang apa? Amal. Banyak. Atau mungkin sebagian kita juga belum beramal dan sudah beramal tapi tidak ada apa? Ada. Contoh ya, yang kurang pas di sebagian kita. Ini saya mendapatkan cerita saja. Ini untuk apa? Untuk introspeksi. Dan banyak yang seperti ini. Maksudnya modelnya seperti ada. Contoh, ketika ada seseorang ustaz mungkin datang ke kota kita, ya, kemudian dia berkunjung di suatu tempat. Ada seseorang dari mana? Dari anggota ketakmiran, ya. Dia berkata kepada para anggota takmir, nanti ustaz makan di rumah saya yang jamu semua. Di takmir dan juga apa? Timnya dari ustaz tersebut kita jamu nanti. Kalau misalnya dia sendiri kita jamu pokoknya. Nah, setelah selesai kajian, ini penyakitnya. Kalau penyakit mungkin kurang berilmu atau mungkin sudah berilmu tapi melok-melok. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika sudah selesai kajian, orang-orang yang diundang di dalam undangan tersebut ikut nimbrung. Banyak nggak kayak gini? Apalagi ustaz besar, masya Allah ya. Dia nggak diundang, tapi apa ikut nimbrung. Seakan-akan dia termasuk bagian dari apa? Dari entah ini dia melakukan ini karena dia tidak berilmu kemudian langsung beramal, atau apa? Dia berilmu tapi lupa apa beramal. Maka nggak boleh. Ini perkara yang sepele. Ya. Tetapi Nabi SAW pun saja tentang masalah yang sepele ini beliau sampai ada di dalam hadisnya. Apa hadisnya? Ketika Nabi SAW diundang di dalam sebuah jamuan, yaitu jamuan Abu Syuaib, ya, yang ketika dibuatkan daging, Nabi SAW diundang dengan 5 orang. Ya, berarti termasuk Nabi SAW itu 5 orang. Kemudian ketika sudah sampai di rumahnya Abu Syuaib, ya, Nabi SAW bersabda begini, yang maknanya
inna da'utana khamisa khamsatin wa hadha rajulun qad tabi'ana. Orang ini sesungguhnya Abu Syuaib sudah mengundang kami dengan apa? Dengan 5 orang saja. Tapi orang ini, ya Nabi SAW, tapi orang ini ikut sama kita orang. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Syuaib? Lihat, Nabi SAW itu orang besar. Jadi maksudnya orang yang Masya Allah sangat kita agungkan. Tapi Nabi tetap beradab kepada orang yang mengundang. Nabi berkatakan apa? In syi'ta adzinta lahu wa in syi'ta taraktahu. Kalau engkau izinkan, maka alhamdulillah dia bisa ikut sama kita, yani ikut makan juga. Tapi kalau engkau tidak izinkan, maka apa? Dia boleh apa? Boleh pulang. Lihat, Nabi SAW apa? Berilmu. Karena hal yang seperti ini ternyata kejadian di masa sekarang. Dan orang ini cerita, wah, ini orang-orang udah diundang. Bukannya saya benci undang, tapi saya khawatir makanan ini gak cukup. Lihat, Pak. Sering terjadi sama kita. Kita sudah punya ilmunya, tetapi apa kita tidak mengamalkannya. Ini berbahaya sekali. Antara lain yang berilmu tapi tidak beramal misalnya. Seseorang dia tidak menjawab kecuali ketika dia ditanya. Sebagian dari kita mungkin misalkan karena mungkin sudah merasa berilmu. Orang lain yang ditanya, tapi kita ini sudah tahu jawabannya. Orang ini mungkin belum tahu, tapi kita nggak ditanya. Kita berusaha untuk show up diri kita. Seakan-akan kita menjadi orang yang tahu. Lalu timbullah rasa kibur. Timbullah riya di dalam dirinya. Ya. Dan masalah-masalah yang lain. Ya. Misalkan kita mendengar dari sabda Nabi SAW, antara azan dan iqamah itu apa? Doanya mustajab, tapi kita nggak berdoa. Kita malah sibuk dengan handphone kita. Bahkan sebagian dari kita antara azan dan iqamah karena mungkin lama dia tertidur. Ya, sebagian masjid itu suaranya dari mana? Sebelah. Alhamdulillah. Ya. Karena azan dan iqamah, karena terlalu lama 15 menit atau mungkin 20 menit sebagian masjid dia ngantuk ini. Gak berdoa. Dia tidak mengamalkan apa yang dibimbing. Ini baru perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum juga larangan-larangannya. Banyak sekali larangan-larangannya. Tidak boleh berbuat kesyirikan. Ini yang paling tinggi dan yang paling utama. Seorang muslim itu dia tidak boleh melakukan kesyirikan di masa lapang ataupun di masa sempit. Nah, di masa sempit seperti sekarang, di masa pandemi, seorang muslim itu tidak boleh bergantung kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sektor sekarang semua sedang terpukul. Ya. Maka bersabar. Kalau bahasanya teman saya, kalau misalnya saya bilang sama dia, ya subhanallah sekarang panas, dia bilang apa sama saya? Ustaz, mau panas disambung, mau kabeh kok. Kudu awak motor. Gitu kan. Wah, saya langsung iya. Panas ini disambung kayak maksudnya apa? Disambung itu bahasanya apa ya? Dipikul orang banyak. Bukan hanya kamu, Ustaz, saya juga kepanasan. Bahasanya begitu. Dan itu seperti kita, nggak boleh berbuat kesyirikan, tidak boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi larangan dari Rasulullah SAW misalnya tidak boleh mencela-cela pemerintah. Meskipun kita tahu apa yang mereka lakukan itu salah, nggak boleh kita cela. Kita boleh menasihati, ya. Yang misalkan kita nggak bisa menasihati, kalau bisa kita datangi mereka, ya. Kemudian apa? Kita nasihati secara empat mata. Kemudian apa lagi? Larangan. Contohnya apa lagi? Tidak boleh meminta-minta kepada kuburan. Tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Ya. Tidak boleh. Jangan jadikan kuburan itu seperti apa? Masjid. Saya tadi lewat ke sana. Saya nggak perlu sebut ya. Dari tempat saya lewat ke sana. Subhanallah. Ya Allah, parkir bisnya itu sampai meluber keluar. Saya mikir dalam hati saya, apa kalau misalnya dia di kampungnya ini masjidnya adalah satu bis gitu. Jadi misalnya di kampungnya dia orang yang bis-bisan itu, kalau dia datangi masjidnya dengan bis-bisan juga, subhanallah, sama dia akan masuk surga. Kamu bisa bayangkan?
yang di situ tidak ada keutamaan dibandingkan dengan apa masjid-masjid yang lain, kecuali masjid apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ada keutamaan sama. Tapi mereka apa? Melakukan hal-hal yang di situ ada berbau kesyirikan. Beramal. Apa amal mereka setelah mereka menghafal qul huwallahu ahad? Katakanlah Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu, Allahus samad. Allah tempat bergantung, tetapi apa? Allah tempat bergantung seluruh hajat manusia. Tetapi orang-orang itu apa? Menggantungkan hajatnya di mana? Di tempat-tempat orang yang mereka keramatkan, yang mereka anggap bahwasanya mereka itu bisa menyampaikan apa? Hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana amalnya? Ini beramal. Ya. Terus kata Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan, beramal itu contohnya dengan apa? Minal ibadati al-khassati, dari ibadah-ibadah yang khusus. Contohnya seperti apa? As-salat, salat, was-shaum, puasa, wal-hajj, ya, yakni berhaji, dan ibadah-ibadah muta'addiyah. Seperti apa? Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari apa? Perbuatan yang munkar. Dan juga apa? Berjihad fi sabilillah. Nah, perhatikan di sini bawahnya. Kalau di buku terjemahannya itu halaman berapa? Halaman 19. Halaman 20. Wal amalu fil haqiqati huwa thamratul ilmi. Amal pada hakikatnya itu ialah buah dari kita apa? Berilmu. Contoh Pak Bu, coba koreksi diri kita. Anggaplah dalam satu malam itu kita mungkin tidur jam 9 ya. Sekarang subuh itu jam 3:30 lewat. Mundur lagi sekarang ya. Mundur lagi kan ya. Jam 3:40-an kalau tidak salah. Coba koreksi diri kita Pak. Dari jam 9 sampai jam 3:40-an itu berapa sholat malam yang kita mampu untuk laksanakan? Sedangkan kita sering dengar kajian Ustaz bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia itu pada apa? Sepertiga malam terakhir. Pertanyaannya sekarang, berapa rakaat yang kita sambut laksanakan? Berapa doa yang kita apa? Panjatkan. Berapa doa apa yang kita keluarkan dari lubuk hati kita untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hajat kita itu begitu apa? Begitu baik. Loh, kita sering kan Pak dengar Ustaz bilang begini, tapi mana amalnya? Ini baru yang sunnah. Misalkan lagi, barang siapa ya yang sholat sunnah rawatib ya, yaitu 10 sebagian dari 10 rakaat, sebagian apa? 12 rakaat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan apa? Rumah atau istana di surga. Pertanyaan sekarang, sholat sunnah rawatibnya kita cangkep enggak? Bangun subuhnya semepet. Sudah sempat pokoknya sementing wudhu rasikat gigi ya, langsung kemana tuh? Ke masjid. Terus itu baru sudah lagi. Contoh apa lagi? Barang siapa yang sehari semalam membaca apa? 100 ayat, maka seakan-akan dia apa? Kita sebagai orang yang sholat seperti semalam, pahalanya seperti apa? Sholat semalam suntuk. Sudah kita baca 100 ayat hari ini. 100 ayat ya Allah. Itu 100 ayat itu kalau di Al-Baqarah itu halaman berapa ya? Itu 100 ayat. Subhanallah. Ini kita Pak, yang sunnah saja apa banyak yang yang wajib ya Allah wa'ala. Mudah-mudahan enggak ada yang ditinggal. Ya. Allah Ustaz. Jangan sampai yang wajib-wajib ditinggal. Ya. Menegakkan sholat, ya, berbakti sama orang tua, ya. Kemudian apa? Senantiasa berdoa kepada Allah, ya. Kemudian berpuasa, nanti sebentar kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena amal itu buahnya apa? Ilmu. Buahnya, berarti ilmunya apanya? Pohonnya. Bagus, berilmu sudah berilmu itu bagus. Ya. Tetapi karena nggak ada buahnya, jadi kurang apa? Kurang bagus. Panjenengan nanam buah mangga. Yang diharap apanya? Pohonnya apa buahnya? Buahnya. Setelah dia pohonnya tumbuh, yang diharapkan apa? Buahnya mana?
Makanya sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi? Akhlaknya Nabi seperti Al-Qur'an, karena khuluquhul Qur'an. Berarti apa? Apa yang ada di dalam Al-Qur'an ditunjukkan melalui apa? Dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana prakteknya? Mana praktek kita, yakni apalagi perkara yang wajib? Kita menjauhi zina. Sebagian kita na'udzubillah malah mendatangi apa? Mendatangi zina. Kita diperintahkan untuk tidak berpegang tangan kepada yang berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Bahkan Nabi SAW ketika membaiat itu apa bahasa gampangnya? Mengambil sumpah setia. Ya, itu ya. Baiat itu kan mengambil sumpah. Itu orang dengar baiat itu rasanya ngeri banget. Nabi tidak membaiat para sahabat. Maksudnya mengambil sumpah setia, mengambil janji dari para sahabat. Apa kata Nabi? Inilah usofihun nisa. Sesungguhnya aku ini tidak pernah menyentuh para wanita yang bukan mahram bagi Nabi SAW. Tapi lihat di masa sekarang kita, ya mungkin ada yang merasa malu untuk nggak bersalaman, ya nggak enak Ustaz, ya. Ini bibi saya, ini apa namanya? Sepupu saya dulu kecil main sama saya, sekarang kok nggak salaman Ustaz. Saya subhanallah ya, saya bercerita sama kawan-kawan, sebagian kawan kami tanya, yang paling berat itu kalau bersalaman siapa yang paling berat untuk dihindari? Bibi-bibi, maksudnya bukan dari yang mahramnya, sekandungnya bapak atau ibu ya. Kemudian sama sepupu paling berat sudah. Kalau mungkin orang-orang luar mungkin masih bisa, kalau sepupu ini paling berat. Ini bercerita sama saya, kenapa? Sepupu dulu main biasa, kecilnya main, bahkan mungkin mandi bareng ya, masih kecilnya mandi bareng, ada fotonya mungkin ya, punya foto mandi bareng di kolam itu. Ini kita sudah besar, mau salaman sama kamu berbahaya gitu, dibilang begini. Ini berat, tapi apa? Ini buah dari kita sudah berilmu. Yaitu apa? Beramal. Buahnya di mana? Praktek. Kemudian kata Syekh Muhammad SAW mengatakan, "Faman amila bila ilmin faqad syabaha an-nasara." Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia seperti apa? Orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Kemudian waman alima walam ya'lam, waman alima walam ya'mal. Barang siapa yang sudah mengetahui, sudah berilmu tetapi dia tidak mau beramal, faqad syabaha al-yahud. Maka dia seperti orang-orang apa? Yahudi. Jadi perhatikan ya, yang kedua perkara yang harus kita ketahui setelah kita berilmu ialah beramal. Nah, sekarang yang ketiga, qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang mengatakan ad-da'watu ilaihi, berdakwah. Maknanya ialah apa? Ad-da'watu ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillahi ta'ala ala maratibiha ats-tsalath aw al-arba' allati dzakaraha Allah 'azza wa jalla. Yang ketiga ialah berdakwah, yakni mengajak atau menyeru kepada apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa syariat. Ya. Yang berupa apa? Syariat. Yang di situ ada 3 atau 4 tingkatan. Kata Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125, kata Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Yang pertama apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian apa? Wal mau'izah al hasanah. Kemudian kalau enggak bisa apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Apa artinya? Kata Allah Ta'ala berfirman, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, serulah manusia itu dengan hikmah. Ya. Kemudian wal mau'izah bil hasanah, dan juga apa? Dengan pelajaran-pelajaran contoh. Jadi manusia itu terkadang tidak bisa dengan apa? Dengan hanya lisan, tidak. Butuh dengan apa? Contoh. Ya, contohkan. Tunjukkan sama mereka. Kemudian kalau nggak bisa, wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadil ini berdebat itu khusus bagi orang-orang yang sudah berilmu, benar-benar berilmu.
Bukan berarti semuanya harus apa didebatin, enggak. Sama orang tua itu juga begitu, terutama muda-muda yang baru belajar, misalnya sudah belajar, ya alhamdulillah kita semua diberi. Sama orang tua tuh jangan didebat keras-keras dulu, enggak, jangan. Karena dan itu berat sekali, berat, betul berat. Sama orang tua sendiri itu kita mengajak mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu, apalagi mereka sudah mengakar hal-hal yang kesyirikan yang memiliki kebidahan, itu berat mereka. Bagi mereka untuk meninggalkan itu berat, karena mereka menganggap bahwasanya ini adalah perbuatan yang apa yang benar. Sedangkan kita sudah mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Maka ketika kita mungkin berdiskusi dengan mereka, jangan seakan-akan kita jadi orang yang lebih tinggi daripada mereka. Tetap hormati mereka. Walaupun dicela oleh orang tua itu apa sabar. Ya. Karena sebagai ikhwah sekarang, masya Allah, sama orang tuanya itu keras bermain. Ya. Sama orang tuanya apa? Begitu bengis mungkin sama orang tuanya. Bapak ini bid'ah. Bid'ah itu tempatnya di neraka nanti. Wah, subhanallah. Bapak ini syirik, Pak. Allah enggak mengampuni dosa kesyirikan, Pak. Apa mati masuk neraka nanti Allah. Jangan seperti itu. Tetap lemah lembut. Arahkan kepada mereka, wahai ayahanda, adakah ini dalilnya dari sunnah Nabi SAW? Coba ya, mungkin dengan bahasanya antum semua ya, nggak mesti dengan ayahanda. Pak, maklum tadi kita udah dalil kita. Bapak kita ngelakuin jenengan ini wonten dalilin apa wonten. Kan kalau kita beribadah itu kan harus sesuai dengan apa? Syariatnya Allah dan syariatnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka perbuatan ini wonten syariatnya wonten perbuatan. Tanya baik-baik. Berdiskusi. Ya. Jangan didebat. Kemudian, jadi tingkatan yang pertama adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian tingkatan yang keempat, kata Syekh mengatakan, kata Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 46, kata Allah, "Wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum." Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Makanya Pak, mendebat ahlul kitab itu enggak sembarangan orang, Pak. Masya Allah, kalau kita melihat sebagian ustaz, sebagian doktor ketika mereka mendebat orang-orang ahlul kitab itu, mereka sudah paham apa kitabnya orang lain, mereka juga sudah mengerti cacat-cacat yang mereka sudah bisa mengerti. Jangan kita sembarangan apa mendebat mereka. Lanjut. Walaupun dari hadhihi da'wati min ilmin atau man alima bi syari'atillahi azza wa jalla hatta takuna ad-da'watu an ilmin wa basyiratin. Wajib ya, kalau kita mengajak orang lain itu kita harus menjadi orang yang berilmu terlebih dahulu, sampai akhirnya ketika dakwah ini, ketika kita mengajak manusia, menyeru manusia, itu dibangun di atas ilmu dan dibangun di atas apa? Pengetahuan. Wajib. Orang-orang yang mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib di atas apa? Di atas ilmu. Ngajak istrinya di sholat, wajib sholat. Sholat di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memerintahkan orang-orang untuk apa? Untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau apa? Sholat berjamaah. Nah, awak bukan hidup di Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Di rumah. Sholat anda kena. Ojo gosip, ayo sini tonton. Ojo telenovela, ayo sini tonton. Subhanallah Pak ya. Kalau kita melihat pertelevisian di negeri ini Pak ya, terutama sepak bola, dulu mungkin sebelum pandemi dulu sepak bola tuh bisa muncul tuh pada malam-malam apa? Malam-malam prime time. Apa prime time itu? Apa terjemahan musernya apa prime time? Waktu-waktu top. Sepak bola tuh saya mainnya jam berapa? Jam 7. Dan banyak hewan-hewan udah ngaji tuh ngobrolin bola. Ada di satu grup ya, saya tidak perlu sebut grup apa, itu banyak hewan sudah ngaji situ. Subhanallah, dia ngobrolin bola. Waktu sahur itu, bira-bira gitu. Siapa sih itu gol dong? Hat-trick lah, quad-trick lah. Saya tidak mengerti terlalu dalam dengan persepak bolaan. Apalagi persepak bolaan di masa sekarang saya tidak mengerti sudah. Hilang, kabur sudah. Banyak ada itu gitu. Ya.
Telenovela juga begitu, muncul di waktu-waktu apa? Prime time. Pada Isya, kemudian apa lagi? Menjelang maghrib itu berita, nggak ngaji. Coba kalau misalnya ibu sama bapak pada salatul maghrib, misalnya setelah suami pulang dari masjid, panjenengan duduk berdua. Misalnya suami pas kerja, mas untuk aku aja, satu ayat ya. Coba sehari satu ayat, sehari satu ayat, sehari satu ayat, sehari satu ayat. Misalnya dari juz amma dulu kan. Misalnya dari surat amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Di ayat ini bunyinya begini, cara membacanya begini misalnya. Apa sih artinya dia? Apa tafsirnya mas? Begitu. Terus sudah sekarang tafsirnya itu begini, dia maknanya itu begini. Mereka bertanya tentang apa? Kalau mungkin terlalu pendek, lanjutkan. An-naba'il 'adzim, tentang berita yang besar. Tentang berita yang apa? Yang mengerikan. Coba kalau sehari 1-2 ayat, habis juz amma. Paham jenengan? Berapa lama sih untuk mengajarkan yang demikian itu kepada misalnya istri? Wahai saudara suami, sebentar, 15 menit, 20 menit kajian sama suami sendiri. Dipahami tafsirnya. Laki harus belajar. Dan juga istri misalnya ngajari anak, berapa lama sih? Ngajari anak agar mereka faham mungkin dengan bahasa mereka, ya. Agar mereka tuh ngerti isi Al-Quran. Boleh menghafal Al-Quran itu boleh, gak disalahkan, bahkan sangat dianjurkan. Tapi lebih daripada itu coba untuk diajarkan makna-maknanya. Ya. Jadi mereka tidak hanya sekedar hafal. Hafalkan misalnya dia menghafal dari surat yang paling mudah, An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Coba dijelaskan apa artinya dengan bahasa yang mereka fahami. Sebagian orang tua lalai. Misalnya kalau hujan, hujan. Apa doanya? Hafal dia. Apa artinya? Dia mungkin sudah diajarkan artinya hafal. Ajak mereka. Hujan itu datangnya dari Allah. Coba, tadi siang kamu kepanasan nggak? Panas pak, panas bu, panas. Allah turunkan rahmat. Ini rahmat dari Allah. Makanya tidak boleh mencela hujan. Coba lihat berapa sunnah masuk sudah ke atas. Hujan itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Buktinya apa? Buktinya dia sebagainya banjir. Itu menjadi musibah bagi mereka. Alhamdulillah kalau diturunkan hujan deras tapi apa enggak? Tidak banjir, ini rahmat. Coba, banyak kita ini cek kurang apa? Kurang mau belajar, dan kita kurang apa? Mau berdakwah kepada keluarga kita yang paling mulia atau keluarga kita yang paling kecil. Ajak mereka. Ya. Makanya orang yang berdakwah itu wajib apa? Berilmu. Kalau sudah berilmu enak, dia di atas ilmu. Misal, sekarang kan dulu tadi mau saya bicara ini ada angin kayak kemarin beberapa hari lalu Surabaya ada angin. Misalnya ada angin, anginnya kencang ya nak, subhanallah, masya Allah enak ya. Tapi sebagian orang kan apa? Mencela angin. Nggak tahu mencela angin gimana ya kalau dalam bahasa sekarang? Gimana bahasanya kalau mencela angin? Kalau mencela angin gimana bahasanya ya? Karena Nabi mengatakan la tasubri, jangan kamu mencela apa? Angin. Apa? Ya, gimana mencela angin di masa sekarang? Gimana? Mencela angin. Hah? Lupa bingung. Iya bakal mencela angin. Ya piye. Kemarin salah seorang ada yang tahu nggak cara apa ada orang mencela angin itu gimana biasanya? Tapi Nabi mengatakan jangan mencela angin. Angin gila, mabur kabeh kita jemur. Nah, saya begitu ya, paham ya? Saya jenengan jemur apa jemur? Panas tiba-tiba ganti apa? Gelap. Angin ini mabur kerupuk, kerupuk jadi kotor kabeh, kena lemah ya, misalnya begitu. Ya? Gak boleh dicela. Ajarkan sama anak, jangan mencela angin. Kamu kalau dewasa nanti jangan mencela angin. Ya. Misalnya, kamu dewasa belum tentu besar seperti bapak misalnya. Bisa jadi kamu jadi nelayan. Oh jadi nelayan, jangan mencela angin. Padahal Nabi ajarkan doanya. Apa doanya? Duda dia hati. Ini angin loh. Kata Nabi SAW mengatakan, dalam banyak riwayat, ada beberapa riwayat ya. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Loh, gampang toh? Gampang. Apa?
Allahumma inni as'aluka khairah, ya Allah aku memohon kebaikan dari angin yang kau kirimkan. Apa kebaikannya coba? Banyak, jemuran garing. Apalagi putih-putih itu Bu, terbangnya atau dia bisa membuahi yang lain itu karena apa? Terbawa angin. Jangan sepele. Jangan sepelekan angin. Contoh apa? Pelem lugur. Pelem ismat tang itu apa? Lugurnya kena angin. Tuh di rumah saya dulu subhanallah. Waktu kakek kami masih hidup ya, saya masih ingat betul kalau sudah, kan ada 2 pohon Pak ya, di sini nggak ada. Alhamdulillah tempat saya itu besar, pada masa itu ya. Ada 1 pohon gadung, 1 pohon menalaki. Tumbuh dua-duanya besar menjulang. Kalau sekarang sudah ditebang sampai akar-akarnya dimatikan. Itu kalau sudah musim hujan ini, sebelum masuk musim hujan, saya masih suruh manjat. Itu apa? Ambil kan satu. Tapi tetap aja yang paling ujung itu nggak bisa saya ambil. Akhirnya apa? Ketika dia jatuh, ngebreki asbes, bolong asbesnya. Siapa yang menurunkan itu? Allah Subhanahu Wa Taala kena angin jatuh. Oh iya, jatuh matang lagi. Seneng dulu Pak, bukan main. Itu baru gadungnya, belum mana lagi. Itu gembira dulu. Angin. Ya. Jangan merendah, jangan meledek angin itu faedahnya besar. Maka dari itu orang yang dia mengajak kepada manusia kita ilmu. Liqaulihi ta'ala, apa dalil seseorang harus berilmu ketika mengajak? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, Allah Ta'ala mengatakan, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku menyeru kepada manusia, diriku dan orang-orang yang mengikuti aku. Menyuruh manusia kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas ilmu. Ya. Harus ada ilmunya. Seseorang ketika mengajak, apa ini? Ada suara teleponnya di sana di ya, barakallahu fiik. Kemudian kata Allah, subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan segala puji bagi Allah atau maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat apa syirik. Jadi berdakwah di atas ilmu. Nyuruh anaknya mengaji. Apa yang sih Pak? Ngaji terus Pak. Ya udah kira-kira Pak. Apa gimana kalau anak? Apa yang sih ngaji terus? Gimana kita coba? Ngomongnya gimana? Ya Pak. Mungkin itu aja terus, apalagi cuma itu toh. Ayo coba. Anak terus, anak di masa sekarang tuh wah debat terus. Oh pahala itu apa sih? Tanya begitu, mau kira gitu. Pahala itu apa sih Bu? Misalnya gitu, pahala apa Bu? Jawab sesuai dengan apa? Akal pikiran mereka. Nah, satu huruf yang kamu baca, nah lihat ini apa? Satu huruf yang kamu baca itu berlipat berapa kebaikan? Coba nak dihitung, ayo sama-sama Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dia dengan lisan tidak paham, tapi kita berikan contoh. Nak coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung berapa hurufnya. Kalau kamu baca Bismillahirrahmanirrahimnya saja sudah berapa pahala kamu baca? Atau berapa pahala kamu dapatkan dari kebaikan itu? Terus bawahnya, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, terus misalnya kamu sehari membaca 50 ayat, berapa pahala yang kamu dapatkan? Itu. Dengan apa? Dengan bil mau'idhah al-hasan. Harus sesuai ilmu. Ya. Orang yang membacakan dia melakukan perdagangan tidak pernah merugi. Nggak bisa, nggak rugi. Capek, pahalanya akan tetap tersisa, nggak akan hilang pahalanya. Capeknya cepat hilang, pahalanya ada. Jadi kalau kerja, belum tentu kita dapat apa? Duit. Kalau kerja belum tentu kita dapat duit. Bahkan terkadang sebagai perusahaan lembur gak digaji. Iya apa enggak? Iya. Saya dapat cerita dari seseorang, pilot dia. Pilot ya. Dia cerita sama saya. Oh bisa. Bayaran jadi pilot itu ada beberapa versi ya. Saya nggak perlu sebut maskapainya. Ada sebagian maskapai itu bayarannya per jam dia di atas. Jadi sudah take off itu sudah melihat berapa jam dia di atas. Misalnya ya Surabaya Jakarta seharusnya 1 jam, tapi dia karena apa cuaca buruk dia akhirnya muter-muter nggak bisa mendarat sampai 3 jam di atas misalnya. Maka bayarannya 3 jam.
Sebagian perusahaan begitu Pak. Tapi kalau sebagian perusahaan lagi enggak. Sebagian perusahaan lagi per paket. Maksudnya apa? Misalnya sudah berjalan 1 jam, jadi kan 1 jam. Mau muter-muter 3 jam di atas, 1 jam bayarannya. Dan saya lihat seperti itu. Belum tentu dibayar. Tapi kalau coba 3 jam ngaji, Allah Akbar, berapa pahala didapatkan. Itu diajak anaknya, istrinya untuk menegakkan syariat Allah. Suruh istrinya untuk menjalankan sholat malam, bangunkan. Kan kita sering mendengar hadis Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang laki yang dia bangun dari tidurnya, ya. Kemudian dia sholat, kemudian dia membangunkan istrinya dan istrinya sholat. Ini sakinah mawaddah warahmah. Begini. Kalau suaminya nggak bangun, istrinya yang bangun. Istrinya sholat dulu, atau istrinya bangunkan suaminya langsung sholat sama-sama. Atau misalkan sholat sendiri-sendiri, misalkan sama-sama baca Quran, itu sakinah mawaddah warahmah. Kemudian anaknya ketika sudah mungkin sudah masuk 4 atau 3, 4 atau 5 tahun, mulai untuk dibangun, diajak sholat. Kemudian apa? Diperingatkan mereka tentang apa? Tentang adab Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak sembarangan anak-anak itu. Ajarkan adab-adab sama mereka. Yang tertinggi adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarin mereka agar tidak minta-minta kecuali hanya kepada Allah. Ajarin mereka agar tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Ajarin mereka agar mereka senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ajarin mereka agar mereka enggak berdusta. Ajarin. Dan semuanya butuh apa? Ilmu. Ajari mereka berpuasa sebagaimana para sahabat Nabi SAW, anak-anaknya mereka dilatih apa? Berpuasa. Bagaimana cara mereka agar lupa dengan makanya mereka mungkin diberikan sedikit sendagura permainan-permainan agar apa? Mereka tetap kuat untuk berpuasa. Ajari. Tapi ada juga ya kawan-kawan dulu itu ketika saya SD ya ada aja nggak puasa. Ketika pondok Ramadan gitu, ya kan pondok Ramadan kalau dulu zaman saya itu harus nginep. Saya kalau mulai dari kelas di masa saya kelas 3, 4, 5, 6. Ketika sudah berubah masa mulai dari kelas 1. Di masa saya kelas 3, 4, 5, 6 itu sudah nginep pondok ya selama 3 hari 4 hari nginep. Tapi ada aja yang minum. Ada aja yang minum. Kalau waktu buka dia paling seneng dia. Padahal dia sudah baru buka jam 12 itu. Saya tahu, belum buka enak. Ayo, tahu apa yang minum bu? Tahu apa yang minum? Air putih. Air putih minum. Udah gak tahan dia. Ini ajarkan sama mereka, ya meskipun mereka belum balik. Nah, baik. Wal basira takunu fima yad'u ilayhi bi an yakuna ad-da'iyatu 'aliman bil hukm asy-syar'i wa fi kayfiyati ad-da'wati wa fi halil mad'u. Yang namanya basirah itu ialah dakwah itu seorang dai itu hendaknya berilmu tentang hukum-hukum syariat. Hukum apapun dia berusaha untuk berilmu tentang masalah suami istri, ya, misalnya kalau ada permasalahan waris, berusaha untuk berilmu tentang masalah umroh, dia harus berilmu tentang masalah haji, dia juga harus berilmu, berusaha untuk mendalami ilmu. Setiap setiap dari jenis itu dia berusaha untuk mendalaminya. Ya. Wa fi kayfiyati da'wati, dan jika basirah itu terjadi ketika kapan? Ketika seorang dai itu tahu tata cara berdakwah. Karena tidak sama tata cara berdakwah di tempat ini dengan tempat itu. Beda-beda. Boleh dengan cara apapun selama tidak melanggar syariat-syariat Islam. Sekarang kan dakwah Masya Allah ya, melalui poster-poster, apalagi melalui YouTube, apalagi melalui dakwah masa sekarang, melalui tebar buku, nah, apalagi ya melalui majelis ilmu tentunya ya, terus apa lagi? Melalui video-video pendek, nah, melalui apa lagi? Sebagian ulama, sebagian masyaallah, sebagian masyayikh itu melalui TikTok. Ada. Jangan mengira TikTok itu isinya begitu doang. Ada juga yang baik. Ya. Makanya kan sempat kemarin ramai masalah apa? Dakwah di TikTok. Aduh, orang-orang. Ternyata banyak juga yang bermanfaat dari sana. Melalui Instagram, ya banyak. Melalui apa lagi coba?
melalui bantuan-bantuan sosial. Nah, itu cara berdakwah. Dan banyak sekali cara-cara berdakwah yang harus kita pelajari, tidak sama. Ada orang yang memang dengan duduk di majelis ilmu dia bisa langsung berilmu. Ada orang yang nggak bisa, begini perut saya lapar ini. Kan begitu ada orang, antum dakwah begini tapi ini nggak dipenuhi. Ada sebagian memang harus kita penuhi dulu untuk mengikat hati mereka agar mereka masuk di dalam Islam. Ada yang mungkin ada tidak sama. Makanya seorang dai itu dia harus paham cara-cara berdakwah dan paham siapa yang didakwahi. Beda loh, bahasanya berbeda. Yang di hadapan saya sudah orang berilmu, berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Panjenengan bagi saya betul-betul pernah, kawan saya itu pernah bercerita ketika dia kembali ke daerah asalnya, orang awam sekali, bahasa di kota itu udah nggak bisa dipakai. Mereka kawan saya berdakwah dengan bahasa daerahnya. Pernah sesekali ada kawan yang diajak untuk ke sana, dia ngomong dengan bahasa Indonesia, nggak paham jamaahnya. Ini dengan bahasa Indonesia. Dia pahami dengan apa? Paham bahasa aslinya, bahasa daerahnya. Paham dengan bahasa Jawa halus misalkan. Itu dipahami, madhumnya siapa? Harus ngerti. Walillahilhamdu, kita di sini alhamdulillah bisa membaca Al-Fatihah dengan lancar. Saya pernah melihat ada satu daerah yang orang Al-Fatihah aja nggak bisa. Ini harus paham kondisi madhumnya apa didakwahi dulu. Kalau mereka ini madhum belum paham bagaimana cara membaca Al-Fatihah, misalnya, ajari mereka membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ajari mereka bagaimana berwudu. Kemudian setelah itu ajari bagaimana tafsir dalam isi Al-Fatihah agar mereka cinta Islam. Ujuk-ujuk dakwah langsung karena ada pertikaian keluarga tentang masalah waris langsung dakwah masalah waris. Ya repot. Tidak masuk. Ya, karena dakwah itu berbeda-beda di setiap kondisi dan apa? Dan kondisi waktu dan kondisi tempat yang berbeda-beda. Ya, maka dari itu basirah itu terjadi ketika kapan? Ketika darinya yang pertama berilmu, ya antum harus berilmu. Yang kedua apa? Antum paham cara mengambil hati atau paham dengan cara berdakwah. Yang ketiga apa? Antum paham kondisi orangnya. Ya. Ada sebagian asatidz itu dakwah di rumah sakit. Antum pernah dakwah di rumah sakit? Orang-orang yang mau operasi didakwahi. Pernah nggak lihat seperti itu? Nggak pernah. Lu teman-teman kan? Saya dahulu ketika patah tulang di rumah sakit pemerintah di Surabaya, ketika saya masuk ke ruang rumah sakit itu ada orang mendakwahi saya. Semua orang itu campur ya, Nasrani dan yang lain itu campur dia dakwah Muslim alhamdulillah. Ketika itu saya masih kuliah mungkin semester baru, saya pikir hanya orang ini kok dakwah di rumah sakit begini, dakwah Pak, yang sabar, operasi minta tolongnya sama Allah ya. Akan dia tahu Pak ini sakit apa, dia tahu dia kan, di briefing sama dokter-dokternya mungkin. Saya didakwahi Pak, sabar. Dia bilang sama saya, alhamdulillah tangan kiri Pak. Ayo, itu dia mengatakan Mas, alhamdulillah tangan kiri Mas, bukan tangan kanan. Panjenengan masih bisa makan dengan nikmat ini tangan kanan. Iya Pak, gitu. Saya nggak reken. Ketika saya masuk di dunia seperti di dakwah, saya baru tahu memang ada yang seperti itu. Di beberapa rumah sakit di Surabaya itu ada khusus memanggil asatidz dipanggil untuk apa? Mendakwahi orang-orang yang sedang apa? Mau operasi atau baru sembuh, keluarga didakwahi. Yang muslim, yang di sini apa? Kristen. Subhanallah. Pernah panjenengan berpikir berdakwah sampai seperti ini? Di rumah sakit didakwahi. Ya. Jadi kalau dikatakan lah dakwah habis, enggak lah, dakwah itu masih banyak. Pernah nggak panjenengan kumpulkan, bisa berpikir, misalnya tukang-tukang becak dikumpulkan, jebret, dikasih kajian, kemudian mesti beri bantuan. Itu dakwah, banyak dakwah. Ya. Baik. Kemudian lanjutnya, wa majalatud da'wati katsiratun. Medan dakwah itu banyak. Loh, lihat kata saya mau selesai ini, ya. Kita habiskan ya. Wa majalatud da'wati katsiratun. Ya. Medan dakwah itu atau tempat-tempat berdakwah itu banyak. Minha di antaranya ad-da'watu ila Allah bil khitabati. Yang pertama kata beliau yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui khutbah-khutbah. Ya, seperti ini, ya, seperti khutbah dai ketika sholat Jumat itu khutbah untuk dakwah. Ya. Kemudian wa ilqa'il muhadarati,
dan menyampaikan muhadharah, menyampaikan apa terjemahannya? Ceramah. Menyampaikan ceramah-ceramah. Seperti ini, hadiri panjenengan sering dekat dengan Syekh Ali bin Abi Thalib, hadiri di sini dengan dekat masjid apa lagi misalnya, dekat dengan masjid Ambal Sawah, hadiri. Kan khusus laki-laki kalau nggak salah ya, di Ambal Sawah ini nggak ada perempuan, ada setahu saya. Ada. Ya kalau nggak banyak banyak gimana? Di mata air. Setahu saya dulu di lantai 2 itu untuk perempuan, cuma kalau saya jumlahnya banyak, lakinya pun juga harus ke atas. Insyaallah. Hadiri. Itu ilmu. Kemudian wa minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat. Di antaranya ialah apa? Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makalah-makalah, ya skripsi, disertasi, ya seperti bukunya Ustaz Firanda hafizahullah taala sudah diterjemahkan ya kan? Ini dakwah. Dengan artikel-artikel itu dakwah. Panjenengan misalkan dapat artikel dari saya dari orang, sebagian orang itu Pak di masa sekarang kalau dapat artikel orang diwocok, sementing nge-share kok. Diwocok sih. Iya Bapak. Iya. Wih, masya Allah kita ada dua gapi. Sini diwocok judulnya itu ambil mungkin prolog di depan kok. Bawahnya kan dibaca. Ya. Dibaca sebarkan ke kawan-kawan. Ya. Dan itu berat. Saya kenal dengan seorang ustaz, insyaallah, ya. Dia bercerita seperti dia kan dahulu dari pondok yang umum. Ketika dia mendakwai tentang mana syarat, wah langsung dia berselanjutnya dimaki habis-habisan, diserang sana sih. Kamu begini, itu memang medan dakwah begitu. Medan dakwah itu bukan beralaskan bunga-bunga. Medan dakwah itu beralaskan dengan apa? Kerikil, duri, itu medan dakwah. Sabar, ya. Panjenengan dakwahi tante-tantenya, paman-pamannya, om-omnya, nanti akan ditentang. Sabar. Dan ini saya pernah melihat ada seseorang dia berdakwah kepada ipar-iparnya, ya. Wah, ya habisi dia bisa-bisa. Sendirian dia semua sama istrinya, ya dia bisa. Hanya karena menyebarkan apa artikel di grup keluarga diseraput. Tapi dia tidak balas. Ya. Kemudian wa minha adawatu ilallahi bi halaqatil ilm wa minha adawatu ilallahi bit ta'lifi wa nashr dini an tariqit ta'lif. Yang selanjutnya itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa nih ya? Apa terjemahkan? Yani apa tadi? Bi halaqatil ilm, dengan halaqah ilmi, halaqah ilmu. Kemudian berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apa? Bitta'lif. Ta'lif ya, dengan penulisan buku. Wa nashri ad-dini an tariqit ta'lif, dengan buku-buku kecil. Buku saku. Itu sekarang kan banyak tuh orang nyebar buku nyebar bikin pakai peta. Ya kan? Itu dakwah, Pak. Jangan sembarangan, itu dakwah juga itu. Sebagian menyebar dengan buku-buku kecil yang sudah di tasfir atau dikomentari atau direvisi oleh para asatidzah. Itu dakwah. Ambil bagian di masing-masing. Semua punya bagian dalam berdakwah. Ambil, kita mau bagian yang mana? Tapi tetap jangan lupakan belajar. Sebagian berdakwah dengan bantuan sosial, tapi apa? Dia lupa belajar. Jangan, tetap belajar. Masya Allah, sebagian orang kita melihat, kita nggak melihat kan di berita. Saya belum tahu ya. Di berita kita ada salah satu negeri ini, di tempat di provinsi negeri ini banjir. Kita nggak tahu, di berita nggak ada. Tapi teman-teman subhanallah, banjir ya sudah sampai segini. Di televisi kita nggak melihat. Tapi semua teman-teman sudah ada banjirnya, dan dia kirim bantuan ke sana. Ustaznya dibawa juga ke sana, ngisi di sana. Tidak apa Pak. Biar mereka kembali ke jalan apa yang bagus kembali. Kemudian wa minha adawatullahi fil majalisil khasati, yaitu di antara yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majlis-majlis khusus. Fa idza jalasa al-insanu fi majlisin fi da'watin mathalan fa hadha majalun lid-da'wati ila Allah. Apabila seseorang duduk ya di dalam suatu majlis dengan berdakwah, maka ini pun juga apa? Untuk berdakwah. Misalnya mahasiswa yang di sini, mahasiswa misalnya sudah mengerti, sudah paham
kumpulkan mahasiswa teman-teman yang duduk ngaji sedikit-sedikit. Umahat, ya kalau sini sudah ngaji, kembali ke daerah asalnya masing-masing, kumpulkan beberapa 3-4 orang ibu-ibu diajari. Ya ngobrol-ngobrol biasa ya, terus diselingi dengan ilmu. Ibu, tadi saya dapat kajian dari Ustadz ini, ya, yang mengena di hati mereka. Kan kalau enak lagi kumpul-kumpul diajar. Misalnya pas lagi kumpul keluarga jangan kumpul toh. Ada satu yang nyeramahi misalnya. Coba berusaha untuk mengilmui satu ilmu misalnya. Oh nanti ada kumpul keluarga ini. Masa isinya cuma mangan-mangan tok, enggak. Harus ada yang berilmu menyampaikan. Misalnya apa? Pentingnya menyambung tali silaturahmi. Karena biasanya kalau sudah bapak ibu mati, yang di sini juga bapak ibunya sudah mati, terputus sudah tali silaturahmi. Biasanya kan begitu Pak. Iya sering. Gak kenal lagi ini siapa. Apalagi kalau misalnya sudah terputus, yang anak ini punya anak lagi, gak dikenalkan ini pamannya, gak dikenalkan. Ini siapa? Apa yang sudah luar kota, wis gak kenal. Apalagi luar negeri udah hilang. Harusnya mendakwai. Ini seperti ini. Faidah jalasa al-insanu fi majlisin fi majlis fi da'watin masalan fa hada majal dakwah. Ini juga medan dakwah. Keluarga itu medan dakwah. Kemudian walakin yanbaghi an takuna ala wajhin la malalin fihi wala ithqalin. Tapi kalau misalnya di majelis-majelis khusus itu jangan yang membosankan. Jangan juga ithqal yang berat. Karena mereka itu kalau majelis khusus biasanya kayak keluarga ya. Kemudian kawan itu mereka pengennya apa? Tatap muka saja ngobrol canda ringan. Tapi diselingi. Jangan hanya sekedar reuni. Ya mungkin sebagian kita menganggap reuni itu jelek ya. Tapi sekarang misalnya laki-laki toh yang hadir ini ada faedahnya di dakwahnya mereka. Misalnya apa? Aku punya buku ini, bacaan bukunya bagus bukunya. Tapi baca dulu jenengan. Jangan ngasih buku enggak baca. Oh ini bukunya bagus ini. Ini buku Masya Allah. Kita sebagai seorang muslim harus punya sikap. Ini sikap yang benar sebagai seorang muslim, prinsip-prinsip jadi seorang muslim begini. Tapi dibaca dulu. Kasihkan dia. Jadi karena ketika kita memberikan itu kita sudah bisa memberikan sinopsisnya secara umum. Ini loh isi bukunya, yang mengarang ini ustadznya, ya, yang menulis ini, Masya Allah beliau itu begini, dulu tuh muridnya ini. Kita bisa menjelaskan, tertarik dia. Makanya itu pentingnya berilmu. Jadi berilmu tuh bukan hanya dalam artian sekedar dia betul untuk berilmu tentang dia betul, berilmu tentang dia betul, tapi lebih luas lagi berilmu. Siapa penulisnya? Ini cetakannya misalnya terbitan siapa? Karena beda penerbit itu biasanya beda isi, bukan isi, beda kualitas. Ada sebagian yang kualitas yang tidak bagus. Ini cetakan misalnya bukunya bagus, mumtaz, tak kasih gratis. Baca. Itu dakwah. Kemudian lanjut. ويشعر هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه. Ya, tadi majelis khusus itu dengan apa akhirnya apa? Yaitu dengan seorang dai misalkan mengutarakan permasalahan, melemparkan permasalahan kepada orang-orang yang duduk. Para misalnya kumpul keluarga ya, temanya tentang tadi penting terakhir. Ini siapa? Saya memberikan masalah itu bukan berarti langsung tanya, apa dalilnya pentingnya suatu rahim? Enggak, tidak begitu cara masuknya. Misalnya kita sudah berkumpul keluarga kita, anak-anak, tapi ini ada misalnya, Mas Ahmad, kenal nggak ini siapa? Enggak. Kenal ini siapa yang besar ini? Enggak. Ini adiknya Abah. Oh, itu silaturahim begitu. Masuk mulai. Ya. Misalnya bapaknya ditanya yang lain. Misalnya sekarang ditanya siapa? Sepupu-sepupu kita. Misalnya adik-adik kandung kita yang di luar kota. Kenal enggak Isomo? Enggak, Isomo. Yang aku. Nah. Lalu mulai masuk apa? Pentingnya tali silaturahim. Jangan sampai kita terputus. Jangan sampai tali silaturahim kita terputus. Gini ponakanku, gini ponakanku. Ya, kita mungkin dulu ada permasalahan, tapi masa kita nggak bisa selesaikan di sini sekarang?
kamu tuh anaknya bapakku ya bapakku juga. Masa gara-gara pernikahan kita terpecah? Masuk sudah seperti itu. Ini baru satu permasalahan dan masalahnya. Misalnya kalau sama kawan-kawan misalnya masalah apapun dibahas, diberikan masalah, lalu apa pemecahannya? Karena dengan melemparkan permasalahan, lalu ada dengan kita memberikan soal, dengan kita memberikan apa pertanyaan, akan timbul apa? Mulai kita berpikir, makanya kata saya mengatakan wa ma'lumu, sudah hal yang perkara yang maklum bahwasanya diskusi itu dan bertanya dan juga tanya jawab itu akan memiliki andil yang sangat besar dalam rangka memahamkan atas apa yang Allah turunkan kepada umat manusia. Maksud sih awak dewi terputus silaturahim setelah bapak kita mati, jangan. Lo anak-anak kita ini nggak saling padahal mereka sepupu. Laki sama Ahmad sama Muhammad ini seharusnya mereka dekat. Tapi karena kita mungkin tidak pernah ketemu, akhirnya apa? Mereka seakan-akan jauh. Itu mulai masuk. Baik, lanjut. Wadawatu ilallah. Sudah. Wadawatu ilallah azza wa jalla hiya wadifatul rusul alaihi salatu wassalam wa tariqatuhu. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tugas para rasul, ya, dan juga tugasnya siapa? Orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kita kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pun kita juga harus berdakwah. Ya. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan, dan jalannya orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Fa idza 'arafa insanu ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu, apabila seseorang itu dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, ya, wa manna Allahu alaihi bitaufiq, dan Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik, lidzalika fa inna alaihi as-sa'ya fi infadi ikhwanihi bi da'watihi ila Allah azza wa jalla wa liyubashshira bil khair. Kalau seseorang itu sudah mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, maka hendaknya dia juga berusaha menyelamatkan siapa? Fi infad, yakni berusaha untuk menolong kawan-kawannya. Kalau kita sudah kenal, coba ini disampaikan sama mereka. Ada keluarga yang masih kan jadi bapak, Masya Allah, riba ini begini sampaikan. Ada anggota keluarga kita masih jadi sales motor, yakni sales dengan kredit yang haram. Sampaikan sama mereka. Untuk percobaan ini, bujui masyarakat. Regone biro misalnya, regone 20 juta. Terus deal kredit 20 juta. Tapi saya ulangi dari biro 800.000 pirang tahun, 3 tahun. Biro 800 kali 12 9,6 kali 3 tahun berarti berapa? 29. Jadi ini 20 juta. Kok itu dia dong? Semua 20 juta. Oh, bujui loh. Kok percuma bujui uang? Ajarkan sama mereka. Ya. Terus misalnya mereka masih senang-senang dan berbuat bid'ah. Kok ndak enak dan duitmu mbok kayak keliling ziarah kini, ziarah kuno. Ndak mending ngono gawe apa? Gawe anakmu. Kok ziarah sekali ziarah biaya 500.000. Tak lumayan. Dia tuku beras oleh berapa kilo itu? Misalnya begitu. Tidak mau masuk. Kok jalur-jalur nang kuburan, minta sana kuburan. Kok namo jalur nang kuburan rame-rame? Iso dan dungol diwing jalur karo sing poso nang masjid. Enak. Sama saudara itu begitu. Terkadang kita kalau sama saudara, enggak enak deh, pecah saudara. Enggak akan pecah insyaallah. Ya. Selamanya kita baru lurus. Waliyubashshira bil khairi, dan juga apa? Memberikan kabar gembira kepada manusia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu bersabda, "Unfud ala rizqika hatta tanzila bi sahatihim, thumma da'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala. Fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Apa kata Nabi? Unfud ala rizqika hatta tanzila bi sahatihim. Yaitu apa? Melangkahlah ke depan dengan tenang, ya, sampai engkau dekat dengan mereka, sampai engkau dekat dengan dirinya, terus melangkah. Kemudian apa? Wad'uhum ila Islam,
summa da'uhum ila Islam, kemudian ajak mereka ke dalam Islam. Dakwah, ajak mereka kembali ke dalam Islam, ya. Wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillah, kabarkan sama mereka tentang kewajiban Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini menjadi kewajiban mereka. Ajarkan. Ada saudara enggak pernah sholat, ajarkan dia untuk sholat. Ada anaknya saudara kita enggak bisa sholat, ajari mereka sholat. Kita melihat anaknya saudara kita enggak bisa wudu, ajari mereka wudu. Masuk sama saudara-saudari hitung-hitungan. Misalnya, kita lihat anaknya kakak kita tidak bisa ngaji, kemudian kita bisa ngaji, kita lancar ngaji, kemudian kita bilang, Mas, anak mulai bisa ngaji, tak ajari. Tapi sak minggu ini orang atau saya beli. Wajib mengaji, bisa mengaji. Umat Islam tidak bisa mengaji. Jadi bapak-bapak dan ibu di sini, misalnya ada yang masih belum lancar ngaji, belajar nggak apa-apa, nggak usah malu. Malu itu termasuk penghambat di dalam apa? Belajar. Malu itu termasuk apa? Penghambat di dalam apa? Belajar. Maka sebagai seorang ahlus sunnah, dia tidak boleh malu ketika apa? Belajar. Meskipun yang gurunya lebih muda, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan sebagian dari kita Pak, kalau gurunya itu lebih muda apa? Merendahkan gurunya, nggak boleh. Ya. Misalnya Pak, kelak nanti kita sudah semakin dewasa, sudah semakin tua, kita mungkin berilmu tentang sebuah hal, tapi ternyata yang kita ilmu itu salah dan dibenarkan anak kita terima atau tidak Pak? Terima. Anak kita lebih paham, anak kita sekolah di sini, oh mereka lebih mengerti. Begitu. Ya. Jangan kalau kita merasa sudah tua, merasa paling apa? Senior. Lah. Dalam dunia dakwah tidak kenal seperti itu. Enggak kenal senior, tidak kenal junior. Ketika yang senior benar, yang tua benar, kita ikuti sesuai dalil. Ketika yang benar adalah yang muda, kita ikuti apa ya? Yang muda, tanpa merendahkan apa yang tua. Begitu. Belajar itu begitu. Kalau misalnya ada perselisihan di antara guru, misalkan ketika dia yang benar senior, kita mengikuti yang senior. Orang-orang yang sudah sepuh kita ikuti tanpa merendahkan apa ya? Yang muda. Tapi misalkan ketika yang benar ada di pihak yang muda, yang masih junior, maka kita pun mengikuti tanpa pula merendahkan apa yang senior. Biasa. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan tadi, "Fawallah, demi Allah, lihat ini pahala kalau kita bisa mengajak orang masuk dalam Islam. Li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sesungguhnya ada seseorang yang mendapatkan hidayah karena sebab dirimu, maka itu lebih baik daripada apa? Unta merah. Siapa yang berhasil kita suruh untuk masuk Islam? Siapa yang berhasil kita suruh akhirnya mereka mendapatkan hidayah? Siapa? Coba hitung berapa? Kalah kita dengan ya misalnya orang-orang yang menyuruh masuk ke pelosok-pelosok. Ya, saya udah bercerita tadi malam ya. Di Papua sana, kakak kami bercerita di Papua sana beda, hanya seberang bukit saja, seberang bukit ya, misalnya ini desa kita, nyeberang bukit saja itu butuh waktu 10 hari untuk ke desa, 10 sampai 20 hari sampai ke desa seberang. Tapi kalau naik pesawat 5 menit sampai. Saya harus berpikir, kalau kita jalan darat itu butuh 10 hari, maka kapan dakwah sampai ke mereka itu? Hanya remehkan mereka yang dakwah di pelosok-pelosok. Berat Pak. Dakwah di kota itu jauh lebih apa? Lebih ringan. Ada internet, ya, ada apa? Dari YouTube. Di sana mah apa? Di sana masih ketat dengan apa masalah kesyirikannya. Bisa-bisa masuk sana panjenengan apa ya? Yang di pantai. Tapi ini medan dakwah. Tapi kalau ada satu orang dapat hidayah, maka apa? Ini lebih baik daripada unta merah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri." Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka bagi dirinya apa? Pahala. Mithlu ujuri man tabi'ahu. Sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. Misalnya kita suruh sholat, akhirnya anak kita pun sholat, kita dapat pahala dari mengajarkan dan dapat pahala dari siapa? Anak kita yang sholat. Jangan sia-siakan. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan,
La yanqusu dzalika min ujurihi syai'a. Pahalanya enggak akan dikurangi sedikit pun. Pahalanya kita mengajak mereka enggak dikurangi, pahala mereka pun enggak dikurangi. Ini berdakwah, Masya Allah, pahalanya besar. Apapun yang kita dapat dari majelis-majelis ilmu, segera ajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Siapa tahu mereka langsung melaksanakan, kita dapat pahala, dan pahala dari siapa? Dari mereka. Terus mereka ngajari lagi ke orang lain. Makanya para ulama itu sepakat rahimahumullah, orang yang paling banyak pahalanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepakat itu paling banyak pahalanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Beliau mengajarkan para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada siapa? Generasi tabi'in. Tapi mau lanjutkan terus sampai generasi kita sekarang. Berapa banyak orang yang sudah menjalankan sunnah Nabi SAW. Beliau SAW orang yang paling banyak pahalanya. Sampai akhir zaman nanti itu umat sendiri itu berapa? Nah kita, ini dakwah kalangan keluarga itu penting. Dan yang terakhir kata Nabi SAW mengatakan, wa man da'a ila dhalalatin, ini bahayanya. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, kemaksiatan, kana 'alaihi minal itsm, maka baginya adalah dosa. Mithlu athami man tabi'ahu, sebagaimana dosa orang-orang yang mengikuti. Sebanyak orang mengikuti kesesatan kita, maka sebanyak itu pula dosa kita. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, dan tidak akan dikurangi apa dosanya dari orang, terus bertambah. Alhamdulillah. Bayangkan kalau seorang ayah mengajarkan kemaksiatan kepada istri dan anak-anaknya, terus mengikuti istri dan anak-anaknya mengikuti, terus keturunan lagi mengikuti, lagi cucu-cucunya mengikuti terus, berapa banyak dosanya? Ya, hati-hati dalam berdakwah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim aidan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan. Jadi ingat, poin yang kedua ialah apa? Poin beramal dan berdakwah. Mulai detik ini sampai panjenengan kita semua wafat, apa yang kita dapatkan di majelis ilmu diamalkan, kemudian dapat berusaha untuk apa? Di dakwah. Itu dia. Tapi yang pertama harus apa? Berilmu. Ilmu, amal, kemudian apa? Dakwah. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.